Shalom keluargaku dimanapun berada, selamat pagi. Puji Tuhan, saya senang sekali pagi hari ini dapat berjumpa dengan saudara, walaupun secara online melalui Morning Blessing menyambut akhir pekan ini. Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Kita ada di minggu yang keempat, ya, dan ya bulan ini ada 5 minggu. Kita akan memasuki minggu yang terakhir, dan hari ini saya ingin menutup pembahasan kita dari Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Keluargaku, hari Kamis kemarin kita sudah sama-sama merenungkan bahwa Allah yang memanggil kita, ya, di dalam Galatia 5 ayat 13 dikatakan, sebab kamu telah dipanggil untuk merdeka. Nah, Allah yang memanggil kita adalah Allah yang memampukan kita untuk kita bisa mendengarkan panggilannya, dan juga Allah yang memampukan kita untuk meresponi panggilannya. Saya hari Minggu kemarin memberikan ilustrasi tentang bagaimana seorang anak yang sedang bermain game menggunakan headphone gitu ya. Wah, kalau kita sebagai orang tua mungkin ketika kita memanggil mereka, kita berteriak ya, itu tidak akan membuat mereka mendengarkan panggilan kita. Karena apa yang ada di telinga mereka itu jauh lebih kuat suaranya, ya, lebih kencang suaranya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya tentu kita harus pergi dan melepaskan headphone dari kepala mereka, dari telinga mereka, baru mereka dapat mendengarkan panggilan kita. Keluargaku dimanapun berada, ada banyak dari kita yang mungkin mengalami hal itu. Tuhan sudah beberapa kali memanggil kita supaya kita kembali kepadanya, hidup dalam kemerdekaan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Tapi kita terlalu asik dengan permainan kita, terlalu asik dengan kehidupan kita, sampai akhirnya Tuhan mengintervensi kehidupan kita. Dia mengambil ya semua yang enak bagi kita, tapi tidak berkenan di hadapannya. Lalu dalam bahasa yang mungkin lebih baik adalah semua yang menghalangi kita untuk kita bisa semakin mendengarkan suaranya, semakin peka akan kehendaknya dalam hidup kita. Nah, keluargaku, percayalah bahwa Allah itu berkuasa penuh dalam kehidupan kita. Dia berdaulat penuh atas kehidupan kita, dan kehendaknya, rencananya itu tidak mungkin gagal dalam kehidupan kita. Kalau ada sesuatu yang Tuhan izinkan untuk hilang dari kehidupan kita, pasti membawa ada dampak yang baik, ada satu kebaikan yang Tuhan sediakan di balik mungkin rasa kehilangan kita. Karena kita tahu bahwa Allah memanggil kita, dan Allah tidak pernah gagal dalam rencana panggilannya dalam kehidupan kita. Amin, ya. Allah tidak pernah gagal dalam rencananya, dalam rencana kekalnya bagi kita. Lalu hari ini kita melihat apa yang menjadi apa respon kita terhadap panggilan Allah. Nah, di ayat yang ke-13 itu ya, bagian berikutnya dikatakan seperti ini. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi kemerdekaan yang kita terima dari Allah memang adalah anugerah. Panggilan untuk merdeka adalah panggilan yang beranugerah. Kenapa? Karena kemerdekaan yang kita alami di dalam Kristus itu bukan karena usaha kita. Tidak ada andil kita sedikit pun dalam keselamatan kita. Kita diselamatkan hanya oleh anugerah Allah. Namun anugerah yang menyelamatkan kita itu tidak sendirian. Ketaatan kita adalah bukti dari iman kita, ya. Kita diselamatkan oleh iman saja, tapi iman yang menyelamatkan itu tidak pernah sendirian saja. Ya, iman itu nyata melalui tindakan kita. Dari sini kita melihat, dari ayat yang kita baca ini, kita melihat bahwa respon dari kemerdekaan yang Allah berikan bagi kita bukan supaya kita hidup dalam dosa, bukan supaya kita semakin bertekun melakukan pelanggaran karena kita sudah merdeka sehingga kita menjadi suka-suka kita melakukan apa yang kita mau, apa yang membuat kita bahagia, bukan. Tapi Allah mau supaya kehidupan yang sudah merdeka ini kita pergunakan untuk saling melayani satu dengan yang lainnya. Ya, respon yang terbaik dari kemerdekaan adalah kita melayani sesama orang-orang yang sudah dimerdekakan. Sekali lagi, kita saling melayani sesama orang-orang yang sudah menerima kemerdekaan itu. Saling melayani dengan kasih. Karena di situ dikatakan, ayat yang ke-13, dikatakan melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Allah secara konsisten terus-menerus berbicara melalui firman-Nya. Dalam Alkitab kita melihat bahwa
Allah mau supaya kita menjadi agen kasih-Nya. Karena kita sudah menerima kasih-Nya yang memerdekakan kita, maka Allah mau supaya hidup kita juga menjadi agen kasih bagi orang lain. Nah, tentu kita bisa mengimplementasikan kasih kepada sekeliling kita sesuai dengan porsinya masing-masing atau sesuai dengan keperluan, kebutuhannya masing-masing. Untuk orang-orang yang melakukan kesalahan, ya, salah satu cara untuk kita mengasihi, bentuk dari kasih kita adalah teguran. Tentunya menegur bukan untuk menjatuhkan seseorang, tapi untuk supaya mereka kembali kepada Tuhan. Teguran yang kita berikan bukan benci kepada pribadinya, tapi kita benci kepada dosanya. Kita mengasihi pribadinya, kita menegur dosanya, ya, supaya pribadinya meninggalkan apa yang tidak berkenan kepada Allah. Itu bentuk pelayanan, saling melayani satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, keluargaku dimanapun berada, sepanjang minggu ini kita sudah belajar dari Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13 secara khusus, ya. Kita belajar bersama-sama bahwa kita telah dipanggil untuk merdeka. Bahkan hari ini kita sudah hidup di dalam kemerdekaan itu. Jangan jadikan kemerdekaan adalah keselamatan. Kemerdekaan adalah bebas dari dosa, bebas dari tuntutan dosa, bebas dari kuasa dosa. Yang perlu kita ingat adalah kuasa dosa memang sudah dikalahkan Yesus di kayu salib. Dosa tidak punya kuasa lagi dalam kehidupan kita. Ya, perhatikan ini. Kalau kita dengan sengaja terus-menerus membiarkan diri kita untuk dikuasai oleh apa yang jahat, jangan heran kalau satu kali nanti kita menemukan bahwa sebenarnya mungkin kita belum benar-benar mengalami kemerdekaan. Makanya Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-13 ini berkata, jangan kamu salah mempergunakan kemerdekaan. Kamu mempergunakan kemerdekaan, ya, sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Dalam bahasa aslinya mungkin dikatakan seperti ini. Pengertian dari ayat ini adalah, jangan kamu dengan sengaja mengikuti semua kehendak kedagingan yang ada di dalam hatimu. Nah, hari Minggu nanti kita akan belajar bersama-sama supaya kita bisa hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Lead by the Spirit. Karena ini penting bagi kita yang sudah merdeka. Ini penting bagi kita. Saya mengalami dalam kehidupan saya. Saya mendengar firman Tuhan tentang kemerdekaan sudah berkali-kali. Tapi ketika saya mempersiapkan khotbah minggu ini, saya diingatkan dan sangat kuat saya menerima pesan bahwa wow, ternyata kita sangat perlu bergantung kepada Roh Kudus. Karena ada dua keinginan di dalam hati kita, keinginan daging dan keinginan roh. Kalau kita tidak memiliki kepekaan, tidak memiliki penyerahan total kepada Roh Kudus, maka ya kita akan terus-terusan, ya, menjadi budak sekalipun kita sudah dipanggil sebagai orang yang merdeka. Saya mengajak setiap kita, keluargaku dimanapun berada, mari kita beribadah bersama-sama hari Minggu nanti. Kita akan belajar firman Tuhan yang saya beri tema Lead by the Spirit. Saya berdoa supaya setiap kita bisa mengalami kelepasan, mengalami hidup yang baru di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Saya juga mengajak keluargaku semuanya untuk mengikuti ibadah doa puasa esok pukul 11 siang sampai pukul 1. Kita mau meninggikan Tuhan bersama-sama. Saya percaya bahwa Allah bertakhta di atas setiap pujian dan penyembahan yang kita naikkan di hadapan-Nya. Puji Tuhan. Selamat memasuki akhir pekan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.